Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, apa kabarnya? Semoga luar biasa ya, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat, dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di kajian rutinan kita, kajian pekanan Selasa bersama Budi Hafiz Berarti. Dan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang masih kita peroleh sampai hari ini dan semoga sampai akhir hayat kita kelak. Baik, sebelum kita mulai kajian seperti biasa akan saya sampaikan program-program Yayasan Khairul Razikin. Baik, yang pertama ada program wakaf. Kita ada program 2 wakaf. Yang pertama wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin dan program wakaf tanah dan bangunan pesantren. Untuk jalan ini 1 juta per orang, bisa dicicil 50.000 per bulan. Kontaknya di 0812 1110 2015. Untuk wakaf pesantren, tanah dan bangunan pesantren, ini 3 juta per meter persegi. Bisa dicicil juga mulai 50.000 per bulan. Kontaknya di Mas Robi 0856 9278 3635. Nah, Bapak Ibu, kita masih terus melaksanakan pembangunan dari wakaf ini, dan santri kita juga insya Allah bertambah. Jadi nanti tahun ini di PKR Depok untuk pesantren Ikhwan, pesantren putra itu 150, kurang lebih 150 santri, dan di pesantren putri juga 150 santri. Jadi nanti ada kurang lebih 300 santri pesantren Khairul Razikin dan Khairul Razikin Tarbiyatun Nisa. Insya Allah kedepannya juga akan di PKR-PKR di daerah lain gitu ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dan wakaf ini termasuk amal jariah, jadi selama santri-santri ini belajar, kemudian mereka lulus, mereka mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, insya Allah pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah wafat nanti, insya Allah. Dan begitu juga dengan program selanjutnya, wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Nanti ayah bunda akan dipilihkan santri oleh kami untuk menjadi wali asuh santri tersebut. Jadi nanti ayah bunda bisa membantu support santri, baik yatim duafa, santri penghafal Quran dari pesantren Khairul Razikin, putra maupun putri, nanti melalui program wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Ini sama juga merupakan amal jariah dan merupakan pengamalan dari jurus kickback ya. Didik anak orang lain menjadi soleh, maka insya Allah Allah akan mendidik anak kita. Jadi kalau ayah bunda ingin anak-anaknya bisa soleh, bisa mengamalkan kickback ini, didik anak orang lain menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Karena sejatinya yang mendidik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Informasinya pendaftarannya melalui 0857 7247 8278. Kemudian ini support santri kita secara umum, sedekah kebutuhan santri di Bank Syariah Indonesia. Di informasinya di 0812 1110 2015. Rekeningnya tertera ya di layar, dan QRIS-nya juga tertera di layar. Bapak Ibu bisa simpan, bisa difoto, bisa di screenshot,
bisa di-save ini untuk suatu waktu. Jika ingin bersedekah bisa langsung melalui QRIS ini. Gitu. Dan juga zakat bagi ayah bunda yang sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai hartanya sudah wajib zakat, silakan bisa menyalurkan zakatnya juga di Yayasan Khairul Razikin. Karena kami merupakan UPZ resmi dari Basnas, sudah terpercaya insya Allah dalam pengumpulan dan penyalurannya. Ini konsultasi bisa di 0821 7298 4831. Dan untuk kemudahan, ada cara lain untuk berdonasi, untuk mensupport kami melalui website di khairulrazikin.id. Ini ada berbagai program sudah di sana, tinggal klik, kemudian ikuti proses pembayarannya. Mulai dari sedekah subuh, support pengadaan kitab dan peralatan santri, kemudian ada wakaf, ada zakat, dan sebagainya ada di website kami. Silakan dikunjungi di khairulrazikin.id. Dan follow akun-akun media sosial kami. Ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok untuk informasi mengenai pesantren, program-program yayasan, dan update-update terkini tentang Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan terakhir ini, insya Allah sebentar lagi sudah akan tayang 23 Januari 2025, film dari gurunda kita, Ustadz Nasrullah dan tim, Keajaiban Air Mata Wanita. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang nonton kemarin ya, di spesial screeningnya. Dan ini resmi tayang tanggal 23 Januari 2025. Jangan lewatkan film kebaikan dari Magnet Rezeki, film pertama. Ya, baik, kita kembali ke kajian kita pada pagi hari ini. Tips dan trik berhasil LOP. Nah, jadi kemarin kita 2 kajian sudah membahas tentang kebahagiaan, bahagia tanpa syarat, dan kemudian menjaga energi bahagia. LOP ini apa? Jadi Law of Projection itu singkatnya begini, nanti akan dijelaskan oleh Budi ya. Singkatnya begini, apa yang terjadi pada kita itu tergantung apa yang ada di pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita positif, maka akan positif juga gitu. Nah, kemarin sudah kita antarkan untuk bahagia, semoga pikiran-pikirannya juga ikut bahagia, sehingga LOP-nya positif-positif gitu. Kali ini akan dibahas bagaimana tips dan trik berhasil LOP gitu, karena terkadang LOP-nya itu nggak berhasil karena pikirannya tadi belum sepenuhnya positif. Nah, bagaimana tips dan trik supaya berhasil LOP, kita sudah bersama pemateri kita tercinta pada pagi hari ini. Assalamualaikum Budia. Suaranya belum muncul Budia. Oke, Ya, sudah masuk. sudah masuk ya. Iya. Baik, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khalid ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Silakan Budia. Baik. Iya, terima kasih buat kesempatannya pada Selasa ya, pagi hari ini. Saya sapa dulu semua yang hadir dalam forum Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali di Selasa yang penuh barokah ini, insya Allah ya, kita bisa ketemu kembali ya dalam sharing sahabat YKRI ya. Jadi tiap Selasa ini adalah tempat kita untuk mengenal lebih dekat apa itu YKRI, yaitu Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Sebuah wadah yang kami upayakan ya untuk dilestarikan ya, diistiqomahkan, karena ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah bertemunya kita dengan hidayah Allah, bertemunya kita dengan rahmat Allah, bertemunya kita dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, bahagia sekali tadi sudah mendengar kabar dari Mas Khalid bahwa Yayasan Khairul Razikin Indonesia sudah semakin bertumbuh ya, dan alhamdulillah 2025 ini total santri yang akan belajar di pesantren kami kurang lebih sudah mencapai 300 orang. Masya Allah ya, dari mulai awal banget ya, di tempat yang sangat sederhana ya, sangat memprihatinkan ya gitu. Lalu atas tekad dari gurunda kita akan membangun sebuah tempat pesantren yang layak ya gitu. Karena
pada saat kita memuliakan anak-anak santri, Allah akan memuliakan keluarga kita. Saat kita support pendidikan anak santri, Allah mensupport pendidikan anak-anak kita, ya gitu. Saat kita bahagia menjadi bagian dari pesantren ini, ya, dalam mewujudkan tahfiz-tahfiz, ya, penghafal-penghafal Al-Quran, Masya Allah, ternyata Allah memberikan kedamaian, kebahagiaan, kecukupan rezeki pada keluarga kita. Ya, amin ya. Nah, teman-teman semua, kenapa ini saya sharing ya, pentingnya kita dalam keluarga YKRI ini, karena itulah yang saya alami teman-teman, ya gitu. Itulah yang saya alami, Masya Allah, ya saya ada sebuah kisah nyata ya, tahun ini suami saya pensiun, layaknya sebagai seorang istri yang suaminya pensiun gitu ya, kan kadang-kadang mikir ya, biasanya dapat gaji bulanan, hari ini pensiun nggak dapat, tapi Masya Allah teman-teman, ya, bisa jadi ini juga wasilah karena saking bahagianya kami bisa mensupport pesantren ya gitu. Harusnya pensiun, ini nggak pensiun ya. Diperpanjang lagi, malah dapat beberapa tawaran pekerjaan yang bagus sekali sehingga bagaikan tidak pensiun. Keren ya teman-teman ya, gitu. Dan layaknya sebagai seorang ibu yang saya memiliki 2 anak yang kuliah kedokteran ya teman-teman, wah bisa dibayangkan dong ya pembayaran kuliahnya dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Ya, saya bersyukur gitu ya. Bisa jadi ini juga kenyataan gitu ya, janji Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kami dan juga seluruh teman-teman sahabat yang mempercayai bahwa keajaiban itu ada. Ya, begitu giatnya saya mengajak teman-teman untuk menjadi wali asuh ya gitu. Kenapa? Supaya anak-anak kita diasuh Allah gitu ya. Dan itu terbukti, saya pribadi dan juga beberapa tim dari komunitas saya ya, itu anaknya semua keterima di perguruan tinggi negeri ya. Padahal anak-anak kami bukan anak-anak yang wow keren ya, nilainya yang tinggi-tinggi sekali gitu ya, bukan ya, paling 10 besar lah ya, 5 besar 10 besar di sekolahannya gitu. Nah, kemudian harus bertarung dengan ribuan siswa ya seluruh Indonesia, dan Masya Allah anak-anak kami keterima gitu kan di universitas negeri. Teman-teman semua, ini bagaikan sebuah pengalaman yang patut kami siarkan. Kenapa? Karena apalah daya upaya kita sebagai seorang ibu atau orang tua dibanding dengan derasnya informasi, globalisasi, dan pergaulan pengaruh dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. Maka teman-teman, YKRI ini hadir dan kami membangun wadah ini untuk membuat teman-teman semua menjadi ibu ajaib. Ya gitu, menjadi ibu ajaib. Yuk kita mendidik anak-anak kita dengan ajaib, ya kita support menjadi wali santri atau wali asuh, ya untuk peduli terhadap ya proses pendidikan anak-anak santri kita. Maka itu sangat kickback, itu benar-benar menjadi kickback, dan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ya, kaitannya lagi dalam saya mengopening ya atau mengawali kajian ini ya, bagi semua orang tua yang hari ini anaknya kuliah, saya yakin Januari ini masa-masanya pusing 7 keliling. Coba dipegang semua kepalanya, pusing 7 keliling. Kenapa? Karena ini waktunya pembayaran UKT. Ya bener nggak? Iya, langsung ngangguk semua. Ya, semester baru ya. Betul Mas Khalid, pembayaran UKT ya, ada yang di negeri misalnya udah mulai dari 6 juta rupiah, 8 juta rupiah, 10 sampai 20 juta, sampai 30 juta ada ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, bayangin gitu kan, setiap Januari, apalagi saya sudah pensiun ya gitu, suami walaupun Masya Allah ditolong Allah dengan tetap diberi pekerjaan, tetap diberi penghasilan yang sama ya, bagaikan tidak pensiun ya, itu wasilah dari mensupport YKRI ya teman-teman. Saya nggak bisa cerita yang saya nggak alami, saya hanya bisa cerita yang saya alami ya gitu. Suara apa ini? Sebentar ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya, apa yang terjadi pada anak-anak saya, Masya Allah teman-teman ya, Desember lalu, anak saya yang besar, itu bilang sama saya, ini kisah nyata, saya pengen banget siar ini karena pastinya teman-teman akan bertanya, apa yang dilakukan Budia gitu kan? Apa yang dilakukan Budia sehingga anaknya ngalamin kayak gini gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari ibu ajaib ya teman-teman. Menjadi ibu ajaib ternyata nggak susah kok ya, gampang kok ya. Ya mudah sekali asalkan kita mau benar-benar di jalan yang diridhoi Allah, yaitu menjadi wali asuh ya gitu. Ya, Desember waktu kami menjelang liburan, ya anak saya yang pertama ngomong, Mama maafin ya, aku nggak bisa pulang,
gitu. Sebenarnya tanggal 16 udah libur Desember, aku nggak pulang. Soalnya dosenku minta aku ngerjain semuanya di Desember ini. Loh kenapa nak? Gitu. Gini mah, Mama semester 8 nggak usah bayari aku kuliah lagi. Saya kaget teman-teman. Ya, saya kaget. Loh, anakku nggak mau lanjutin kuliah. Loh, anakku ini negatif thinking emaknya. Kok bisa Mama nggak usah bayarin aku kuliah lagi? Kaget saya. Gitu kan. Loh kenapa nak? Kata dosenku aku mau diselesaikan sampai semester 7 mah. Jadi aku mau ngebut sampai Desember ini, sampai awal tengahan Januari. Ya, aku mau selesai mah di semester 7 ini. Jadi semester 8 aku udah nggak kuliah lagi, Mama nggak usah bayar kuliah lagi. Masya Allah, teman-teman semua. Ya apa caranya membuat anak kita seperti itu? Derai air mata ini nangis dengerin anak saya seperti itu. Bukan nggak bisa bayar, bukan nggak bisa mengupayakan bayar. Ya, tetap namanya kalau bayar ya tetap orang tua harus berupaya membayar. Tapi ini Masya Allah keajaiban, betul nggak? Siapa pengen ibu-ibu yang ada di sini, coba saya pengen lihat wajahnya. Siapa yang pengen tiba-tiba anaknya ngomong kayak gitu? Mama udah nggak usah bayari aku kuliah lagi, ayo. Aduh sampai nangis ini, netes ini, ngalir air mata ini. Nah, jadi teman-teman ini keren banget dan ini pengen banget saya tularkan ke teman-teman semua, ya gitu. Nah, jadi lo kenapa nak gitu? Aku udah selesai mah. Ya Allah, sekolah kedokteran 3,5 tahun selesai. Allahu Akbar. Ya gitu. Jadi teman-teman semua, semester 8 nanti aku mau cari-cari beasiswa untuk S2. Saya mau double degree, S2 sama S2 sama spesialis. Nanti aku mau cari jalurnya untuk double degree. Masya Allah teman-teman, emaknya ini nggak pernah ngajarin apa-apa. Emaknya ini hanya punya air mata dan doa. Makanya keajaiban air mata wanita harus nonton ya. Harus nonton film ya, keajaiban air mata wanita. Ya, ibu-ibu semua kita wanita, air mata kita ini ajaib ya. Gini aja dong ngalir terus. Ya gitu. Nah, jadi sahabat semua, ya, ini yang terjadi gitu. Dan akhirnya ngefek juga ke adiknya, ya. Adiknya baru masuk kedokteran umum semester 1, ya ini menjelang semester 2 gitu ya. Itu juga ngomong, Mama aku juga nggak liburan loh, kenapa? Aku diberi kesempatan untuk ujian-ujian perbaikan nilai. Supaya nanti di akhir kuliahku aku nggak banyak yang harus diperbaiki, aku bisa ya, akselerasi terus. Masya Allah, melihat kakaknya seperti itu, adiknya pun berkompetisi, adiknya pun mau memperbaiki kualitas kuliahnya. Jadi padahal teman-teman semua, kalau Anda tahu kegiatan saya, tiap hari saya itu kajian, ngurusin jamaah, mengkoordinir sedekah subuh, mengkoordinir sedekah program wali asuh. Siapa yang belum menjadi wali asuh, saya centangin. Ya Allah. Kapan ngurusin anak saya? Dia udah tugas belum? Kakak sudah gini, nggak pernah. Gitu kan. Habis waktu saya untuk fokus ya, mengajak kebaikan gitu kan, fokus membawa teman-teman semua ke zona positif, ke zona ajaib yang saya alami ya, karena Masya Allah bukan hanya bukti, tetapi inilah kenyataan, inilah janji Allah yang selalu Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya teman-teman semua. Dan inilah refleksi dari ilmu keajaiban yang diajarkan oleh gurunda kita, yaitu ilmu rahasia magnet rezeki ya. Banyak hal dalam kisah yang saya alami tadi ya berkaitan dengan jurus-jurus magnet rezeki. Ada jurus terumbu karang, muliakan bahagiakan orang lain, maka Allah akan muliakan bahagiakan hidup kita. Ya gitu. Dan terumbu karang ini adalah menjemput titipan rezeki. Dan itu kami alami banget ya. Gimana caranya dari seorang gurunda kita Ustadz Nasrullah, beliau mengatakan ya, kita mau bangun pesantren dan lain-lain, itu merinding di dalam diri ini ya, mendidih darah ini kayaknya ya gitu. Dari mulai yang awalnya 60 santri dengan kondisi yang sangat tidak layak, nangis kalau waktu dulu saya mengenang ya, YKRI ini di tahun berapa ya, tahun 2019 atau 2020 ya, masih di tempat yang kurang layak ya gitu ya. Masih di kontrakan ya, masih di kontrakan kecil ya. Aduh nangis lagi ya, tadi nangis anak saya, sekarang nangis anaknya orang pesantren ya. Di situ saya sangat menyetujui gagasan dari gurunda kita Ustadz Nasrullah untuk memberikan tempat yang layak, tempat yang mulia, tempat yang baik gitu kan. Makanya kita semangat
memberikan tempat para penghafal Quran ini gedung yang bagus, ya, tempat yang layak, semuanya yang indah, yang bagus. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak memberi kepada anak-anak santri, tapi kita memberi untuk diri sendiri. Ya gitu. Jadi teman-teman, pesantren Khairul Raziqin bagus banget ya tempatnya ya. Itulah yang kami perjuangkan, memberi yang terbaik bagi para santri penghafal Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita mau sedekah memberi seadanya, jangan. Berarti kita akan diberi seadanya oleh Allah. Ya gitu. Perjuangkan memberi yang terbaik, karena kita juga pengen diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberi anak santri karena ada lebihan rezeki, ya. Sehingga anak santri kayaknya levelnya di bawah kita. Jangan, mereka di atas kita, ya, melalui wasilah mereka lah kita dimuliakan Allah, insya Allah, ya gitu. Nah, jadi teman-teman kita yang butuh pesantren, kita yang butuh bersedekah, kita yang butuh mensupport, karena teman-teman semua, inilah yang saya alami, inilah yang akhirnya menjadi spirit saya untuk menghiasi akhir zaman ini dengan mengajak banyak sahabat, ya, untuk sama-sama, ya, kita mengisi hari-hari kita dengan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Saya bersyukur banget, ya. Semakin hari saya semakin tidak berani memikirkan diri sendiri, ya gitu. Semakin hari semakin saya nggak berani mikirin diri sendiri, karena kalau mikirin diri sendiri nanti kata Allah, ya udah urus-urus sendiri hidupmu, ya gitu. Maka saya terus ngurusin jamaah, ngurusin pesantren, ngurusin apa yang bisa kita lakukan supaya Allah terus-menerus ngurus keluarga saya, ya Allah. Ya, Allah terus-menerus ngurusin kesehatan suami saya, ya, yang tetap harus bekerja gitu kan, yang tetap manfaat ya buat perusahaannya. Allah terus ngurusin anak-anak saya tanpa lelah, ya. Dikasih sehat, dikasih kemudahan belajar, dikasih kemudahan menyelesaikan kuliahnya, Masya Allah. Nangis teman-teman semua, ya. Jadi kita pun jangan lelah ngurusin kebaikan gitu, ya, supaya hidup kita penuh dengan kebaikan, ya gitu. Waduh, ini kayaknya tidak jadi topik, ini topiknya nangis-nangisan ini. Baik. Nah, so teman-teman semua, siapa yang pengen hidupnya kayak saya tadi? Ayo angkat tangannya. Pengen, ya. Nah, berkaitan dengan awal tahun, tentunya teman-teman ingin dong hidupnya 2025 ini berubah. Betul, ya? Gitu. Cup, ya, nangis terus. Aduh, ngalir terus emang ini. Ya, kalau udah bicara sesuatu, ya, yang ujungnya adalah melihat kekuasaannya Allah, itu nangisnya tidak bisa berhenti, ya teman-teman. Gitu. Jadi, sahabat semua, di awal tahun ini pasti semua merindukan, ya, pasti semua punya harapan, ya, bahwa tahun 2025 ini kita pengen berubah, kita pengen ajaib, ya gitu. Nah, sehingga teman-teman semua, apa yang pertama yang harus kita lakukan yaitu LOP. Makanya pada kesempatan kali ini, ya, saya pengen banget, ya, teman-teman kita ber-LOP, ya gitu. Kita ber-LOP, ya, bahwasanya teman-teman semua, LOP itu apa? Law of projection, yaitu apa yang kita pikirkan, ya, kita pancarkan, ya gitu. Dalam ilmu LOP itu berkaitan juga dengan banyak jurus-jurus dalam magnet rezeki. Misalnya disiplin kata, ya gitu. Misalnya tentang positive thinking, ya gitu. Bahwa setiap pikiran kita adalah doa, dan setiap doa dikabulkan, baik itu positif maupun tidak positif. Setiap ucapan adalah doa, ya, terkait dengan jurus disiplin kata, ya, dan setiap ucapan adalah doa dan setiap doa dikabulkan. Jadi pikiran dan ucapan ini, ya gitu, ini semua doa. Tuh. Doa bukan hanya pada saat selesai sholat, ya. Doa bukan hanya sekedar pada saat kita setelah sholat, kita salam lalu kita berdoa. Berarti doanya dikit banget, ya, cuma 5 kali dalam sehari, ya, kalau yang fardu gitu kan. Nah, tapi teman-teman, ternyata setiap pikiran adalah doa. Padahal teman-teman, ya, setiap hari manusia berpikir menghasilkan, ya, 20.000
pikiran setiap hari. Gitu ya, gitu. Jadi 2 juta informasi per detik menghasilkan 70.000 pikiran setiap hari. Nah, jadi teman-teman semua, ini yang harus kita cermati. Nah, supaya tips dan trik ini supaya LOP-nya berhasil, maka kita harus menjaga yang namanya pikiran kita. Ya, teman-teman. Nah, kaitannya LOP yang berhasil adalah ya, ini akibat dari pikiran yang dijaga. Itu ya, teman-teman. Sambil ditulis ya. Gitu. Nah, jadi sahabat semua, keberhasilan LOP ditentukan oleh keberhasilan pikiran. Iya, keberhasilan LOP ditentukan oleh keberhasilan pikiran. Ya, bagi teman-teman yang baru pertama datang, LOP itu gambarannya seperti apa sih, Bu Dia? LOP itu pancaran keinginan kita, pancaran kehendak kita, pancaran yang kita inginkan. Contoh nih ya, contoh, saya pengen sekali makan bakso gitu kan. Terus saya ngajak teman saya, ya di mobil, kita di jalan itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, yuk kita makan bakso, yuk, ayo gitu. Tiba-tiba di perempatan, kan, yuk kita makan bakso, yuk, ting, itu kan bakso udah dipancarkan ya, gitu. Pengen makan bakso, ya mau jemput anak saya sekolah, waktu itu masih SMA, lalu ting, gitu kan, bakso udah dipancarkan. Ya, tiba-tiba teman-teman, di perempatan, kami diberhentikan mendadak oleh seorang ibu-ibu naik motor. Jadi saya dipotong jalannya sama seorang ibu-ibu, kaget saya langsung minggir ya. Wow, keren gitu kan. Saya buka jendela gitu kan. Lalu ibu-ibu ini teriak ke saya, "Budi, Allahu Akbar." Ini kan keren nggak sih? Gimana ceritanya itu? Kan saya dari rumah dengan sahabat saya gitu kan, sama-sama wali murid nih mau jemput anaknya sekolah gitu kan, yuk kita sambil nunggu anak kita ngebakso dulu yuk, ini kan ting baru bilang bakso, ucapan ngomong bakso, setiap ucapan adalah doa ya gitu, dan semua doa dikabulkan ya, seperti itu teman-teman. Nah udah dong, pengen makan bakso yuk, iya, ting, bakso dipancarkan. Lalu jalanlah mobil ini sampai perempatan, tiba-tiba dipepet sama seorang naik sepeda motor. Begitu saya buka jendela, Budi, Masya Allah, ya, gitu. Waktu itu sama saya Bu Dia, betul Bu Ida ya, Bu Siti Roma Ida jadi saksi tuh. Ya, nah jadi gitu. Jadi gimana caranya? Siapa yang kasih tahu tuh si ibu-ibu jamaah itu? Bahwa saya sedang ngomong berdua sama Bu Siti Roma Ida di mobil, ya, tiba-tiba ada yang mau ngasih bakso. Inilah LOP, Law of Projection. Setiap yang kita ucapkan terjadi loh. Setiap yang kita pikirkan terjadi. Ya teman-teman. Jadi, loh, emang dia tahu saya barusan ngomong bakso? Nggak mungkin tahu kan? Tapi Allah tahu. Kenapa? Karena ilmunya adalah setiap yang kita pikirkan itu terjadi. Maka sejak hari itu, ya, saya sama Bu Ida nggak mau lagi mikirin bakso, teman-teman. Bercanda. Yang dipikirin mobil datanglah, rumah datanglah, apartemen datang, kebun datang ya, kebun sakura ya kayak belakang saya ini. LOP banget sih punya kebun sakura ini ya. Datanglah gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, sharing singkat ini ini sengaja saya sisipkan di materi ini supaya teman-teman tahu LOP itu apa. Ya, LOP kalau kita bicara jurusnya dalam training magnet rezeki ya, TOMR atau THMR gitu ya, panjang teman-teman. Ya gitu. Saya percaya Anda akan butuh banyak waktu untuk menelaah dan mengkaji. Tetapi izinkan saya kasih tips aja. LOP itu apa? LOP itu yang kita pikirkan. Gitu kan? Sehingga teman-teman, jika hidup kita penuh dengan ketidakbaikan, ya, hari ini keuangannya nggak fit, ya kan, badannya nggak fit, pekerjaannya nggak fit, semuanya nggak sehat, ya gitu ya. Berarti isi pikiran kita tidak sehat, gitu, ya. Banyak yang nanya ke saya, Budi ya, saya kok nggak pernah goal ya, saya ini pengusaha, saya ini pegawai misalnya, saya kok nggak pernah bisa goal setting gitu loh. Goal settingnya bisa, tapi nggak pernah berhasil, karena itulah yang Anda pikirkan, sesimpel itu, gitu. Ya, jadi Budi ya kok amanah saya nggak lunas-lunas ya, karena itulah yang kau pikirkan.
gitu. Jadi gimana Bu Dia gitu. Contoh, saya punya persoalan ya. Suami saya mau pensiun, anak saya sekolah kedokteran dua-duanya. Persoalan dong, betul nggak? Ya kan? Cuma bedanya kan saya udah paham ilmu makna rezeki. Jadi wow, keren. Ya, gitu. Nah, teman-teman semua, gimana kalau Anda jadi saya? Anda fokus di persoalannya, oke, sehingga isi pikiran Anda berisi semua yang horor menakutkan, ya kan? Atau Anda isi pikiran Anda dengan meraih ridhonya Allah. Karena itu LOP. Ya, ini keren banget teman-teman. Ya, banyak orang fokus pada persoalan, bukan pada solusi. Saya tahu suami saya udah usia pensiun. Saya tahu anak-anak saya butuh UKT puluhan juta ya, butuh uang yang enggak dikit ya, butuh biaya yang banyak ya. Dan saya tahu bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Ya gitu. Karena cara menarik rezeki dahsyatnya ya harus dengan ilmu terumbu karang dan ilmu kickback, maka saya tidak pernah lagi mikirin suami saya pensiun. Mau pensiun kapanpun saya nggak mau mikirkan itu. Saya nggak akan kasih di dalam otak saya. Kenapa? Karena itu pasti terjadi dan itu pasti akan terjadi sesuai yang saya pikirkan. Apa yang ada di pikiran kita pasti akan terucap. Setiap ketemu Mas Khalid, pasti ucapan saya, aduh Mas Khalid doain ya, suami saya mau pensiun, anak saya dua-duanya dokter. Aduh Mas Khalid mau keren aja deh, tapi gimana ya Mas Khalid ya, ini kan kenyataan, ya kan gitu. Udah misalnya penghasilan nggak ada lagi, nanti gimana Mas Khalid? Maka isi pikiran udah diaminkan oleh malaikat, dikabulkan Allah, mulut ya sama, menyampaikan sesuatu yang sama, karena isi pikiran, isi mulut ini sama. Jadi teman-teman bayangin kalau hidup saya meratapi nasib saya dengan mengizinkan kondisi yang tidak saya inginkan itu dipikirin terus. Nanti gimana kalau nggak bisa? Nanti gimana kalau nggak sampai kuliahnya? Nanti gimana kalau nggak punya penghasilan lagi? Nanti gimana? Inilah yang menjadi isi pikiran, inilah yang menjadi konten ucapan, maka itulah hidup kita. Halo? 2025 kalau nggak mau horor hidupnya ya, makanya bener-bener ya saya sangat mendukung sekali ya dakwah Ustadz Nasrullah dalam film. Kenapa? Karena film pornografi, film horor ya gitu ya. Ini bukan masalah Anda itu nggak takut lihat yang putih-putih di ujung kebun belakang ya. Lihat makhluk halusnya, bukan masalah takut nggak takut, tapi itu merusak pikiran. Gitu. Itu merusak pikiran. Karena merusak pikiran, maka energi horor itu ada dalam hidup kita. Bukan takut film horornya, tapi energi horor itu masuk dalam jiwa kita dan akhirnya hidup kita penuh dengan kehororan. Horornya bukan lihat yang nggak kelihatan, horornya bukan lihat yang aneh-aneh itu, horornya lihat amanah nggak lunas-lunas. Horor nggak sih? Lebih takut kan daripada lihat yang ya di film horor itu? Horornya anaknya kena narkoba, horornya anaknya nggak nurut, horornya suaminya nggak inget pulang, horornya tidak punya pendapatan, penghasilan dan lain-lain. Ini horor semua. Ini lebih menakutkan daripada melihat film horor yang cuma 1 jam 2 jam. Jadi teman-teman semua stop lihat film horor. Ya, horornya karena nggak punya uang akhirnya berpikirnya pinjol, pinjaman online, membiasakan diri dengan ngutang, ya penuh amanah. Jangan dong. Ini akibat dari energi horor yang disisipkan pada saat kita melihat film horor atau film pornografi. Jadi teman-teman bukan nggak boleh. Boleh, ya, tapi selamat hidup Anda akan horor dan nista seperti film-film yang dilarang itu. Jadi teman-teman semua, inilah yang menyebabkan LOP kita tidak berhasil, gitu. Jadi kalau mau LOP-nya berhasil, jaga yang kita lihat, pilih yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Salah pilih makan, pasti akan diare.
pasti akan merusak tubuh kita. Salah pilih informasi yang kita lihat akan merusak hidup kita. Ya, teman-teman semua. Maka di sini 2 juta informasi per detik kita pakai untuk lihat apa? Kita jaga yang kita masukkan di dalam hidup kita. Kita jaga yang kita lihat. Karena 2 juta informasi per detik menghasilkan 70.000 pikiran setiap hari. 70.000 pikiran setiap hari ini, positif atau tidak positif itu otomatis. Kalau input yang masuk tidak positif, maka output yang keluar adalah pikiran tidak positif. Maka teman-teman semua, tips dan trik untuk berhasilnya sebuah LOP ditentukan oleh pikiran. Dan pikiran kita ditentukan oleh informasi yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ya, gitu. Siapa yang mau tobat nonton film horor, katakan saya. Ya, Anda nontonnya sejam 2 jam loh, nggak takut, itu kan cuma film gitu doang. Anda nggak lihat yang nggak kelihatan. Energi horor itu masuk dalam rumah tangga kita. Energi. Ya, teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali ya kita bisa sharing ini. Maka jangan pernah pikirkan yang kita tidak ingin itu terjadi. Saya nggak pengen terjadi adanya ketakutan suami pensiun. Saya nggak pengen terjadi adanya ketakutan anak saya kuliah kedokteran, bayar UKT dan lain-lain. Saya nggak pengen itu terjadi, maka saya tidak pernah ingin memikirkan itu. Yang saya pikirkan kickback, gitu kan? Ya Allah, saya nggak punya daya upaya, tapi anak saya punya cita-cita, gitu kan? Allah yang kasih semua, bukan orang tuanya. Saya cuma pengasuh, dititipin lahir, numpang lahir lewat saya, ya, gitu. Anak-anak saya milikmu, ya Allah. Mereka pengen jadi dokter, pasti Allah kasih jalannya, ya. Jadi orang tua juga jangan sampai, ini tips juga ya teman-teman, ini tips dari LOP juga, gitu ya. Anaknya pengen kuliah apa, lalu ibunya ngomong, kamu mbok sadar diri, orang mamahmu ini nggak punya apa-apa, ayahmu kerjanya cuma gitu, siapa nanti bayarin kuliah. Nah, ini namanya meniadakan Allah, gitu, ya. Kenapa? Karena banyak yang saya temui tukang lontong balap di Petrokimia Gresik tempat saya lahir, ya teman-teman, itu bisa nguliahin 3 anaknya kedokteran dan juga insinyur dua-duanya dengan modal panci belirik katanya, pancinya buat bikin lontong balap itu, ya. Jadi saya ketemu ke sana, saya bilang, Pak, saya ini dari TK sampai sekarang anak saya udah kuliah semua, saya makan ini, gitu kan, saya suka makan ini. Terus dia cerita ambil nangis, ya dengan modal panci belirik ini Bu, saya bisa nguliahin anak saya, 1 kedokteran, 2 insinyur, ya Allah, ya. Nah, Anda yang sudah pegawai, ngitung ya pendidikan anak dengan gaji, jangan dong. Anda kan cuma dititipin, ya. Ini tips, ikuti saya teman-teman, ya gitu. Ya Allah, anakku milikmu, dia punya cita-cita itu, engkau yang cukupkan ya Allah, gitu. Nanti ada aja kayak anak saya, tiba-tiba semester 8 nggak usah kuliah lagi, nggak usah bayar lagi. Itu semua jalannya Allah. Maka jangan pernah pikirkan yang Anda nggak ingin itu terjadi. Anda nggak pengen amanah kan? Anda pengen amanah Anda lunas kan? Gitu. Anda nggak pengen punya amanah lagi dalam hidup, maka jangan pikirkan itu. Gitu ya. Pikirkan apa? Yang sebaliknya. Yang mendatangkan kickback. Ya, kalau saya jadi wali asuh, gitu kan? Pasti Allah urus anak saya. Beres sudah hidup anak saya. Gitu. Nggak usah urusin nanti biaya anak saya gimana, nanti pendidikan anak saya gimana, nggak usah, itu urusan Allah. Uruskan saja diri kita sebagai orang tua, ya. Kickbacknya, gimana caranya supaya anak-anak kita dijaga Allah, ya gitu. Nah, lalu teman-teman semua, ya, tips yang pertama tadi kan jaga pikiran. Lalu pikirkan yang kita mau saja, jangan ada yang kita nggak mau. Sama dengan suami mungkin yang hari ini kurang baik kondisinya. Pikirkan sebaliknya, gitu kan? Pikirkan sebaliknya. Sedekahkan namanya setiap hari bila perlu, ya gitu. Nanti semua akan berbalik, gitu, sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, inilah tips dan trik untuk kita berhasil LOP, ya. Bu Dia, amanah saya udah 3 tahun nggak lunas-lunas, saya udah ikut Mana Rezeki 8 tahun kok nggak ajaib-ajaib. Mungkin masih hobi nonton film horor. mungkin ya, mungkin gitu kan. Saya kan nggak tahu ya kondisi Anda.
mungkin bisa jadi ya, apa tuh namanya, nggak sabar gitu kan, mengeluh ya. Semakin kita kalau kita berikhtiar itu kita menuntut hasil sama Allah ya gitu. Ada tuh di film Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita, dan ada solusinya, makanya harus nonton ya gitu. Saat bintang filmnya ngomong, aku udah sholat tobat, aku sudah baik, mana aku nih lagi nunggu keajaiban sih. Ya kan begitu kan, iya, yang ketawa langsung iya betul. Ya gitu. Nah itu ada solusinya ya gitu ya teman-teman ya gitu. Nah jadi teman-teman, ini bagian dari kisah nyata yang saya alami. Jadi kembali lagi saya sharing ya teman-teman, saya nggak bisa cerita yang saya nggak alami, saya hanya bisa cerita yang saya alami ya. Makanya saya senang sekali ya bertemu dengan sahabat semua di Selasa pagi ya dengan YKRI ini, karena inilah jalan saya, inilah wadahnya saya menjemput semua keajaiban ya sampai hari ini. Ya pernah juga satu ketika ada pembayaran yang tidak tepat. Tiba-tiba bank memberikan saya informasi saya ada kurang bayar gitu ya, gitu. Kemudian saya nanya, kayaknya saya udah lunas deh, maksudnya sudah selesai itu pembayaran serah terima ya apartemen dan lain-lain, udah selesai kok muncul lagi ini 9 juta gitu ya, gitu. Lalu ada sahabat saya datang ke rumah, saya bilang, sorry ya 10 menit doang bisa deh, kalau cuma mau sharing atau apa ketemu saya mau ke bank. Mau nanya ini loh, kok ada tambahan pembayaran ini apa? Perasaan kemarin udah beres semuanya gitu. Lalu teman-teman, ya, begitu teman saya itu datang, ya, kita ngobrol, ting masuk WA, saya dapat transferan uang masuk 9 juta sekian. Gitu teman-teman. Nah, saya ini jadinya bingung, ya. Kan saya ini baru mau komplain ke bank, kenapa kok ada tambahan tagihan? Allah sudah kasih 9 juta sesuai dengan tagihan yang harus dibayar. Aku gini, mau komplain takut kualat. Ini belum minta sama Allah, baru mau komplain apa yang membuat ada tambahan, gitu kan? Udah dicukupi sama Allah, 9 jutanya juga sama, ada lebihan dikit gitu kan. Jadi saya tuh sambil bengong, sambil dengerin teman saya sharing ya ke rumah. Loh, Bu Dia katanya mau pergi. Iya nih, sambil dengerin sharing saya mikir, jadi pergi nggak ya? Kenapa? Tiba-tiba ada transferan masuk 9 juta sekian, cukup buat bayar tagihan, kenapa harus komplain? Cuma saya mau nanya, apa ini gitu loh. Jadi teman-teman keren ya hidup kalau sudah bisa jaga pikiran, betul nggak? Gitu. Jadi Allah tuh kayak tahu banget ya. Makanya kalau sampai Allah nggak adil sama hidup saya, kenapa Allah begini, itu lebay ya teman-teman, lebay banget. Karena yang tak alami ya Allah, baru dapat informasi kurang bayar gitu kan, baru mau tanya kenapa, uangnya udah dikasih sama Allah, segitunya loh Allah teman-teman ya gitu. Makanya saya pengen banget nularin ini gitu kan. Nah gitu. Nah jadi apa tuh sahabat semua, kita harus percaya gitu ya, kita harus percaya gitu kan. Nah kenapa kok nggak berhasil Bu Dia gitu ya? Nggak berhasil tadi mungkin masih sering nonton film horor ya gitu. Terus yang kedua, nonton film-film yang tidak disarankan ya, yang tidak ada gunanya ya gitu. Kemudian yang ketiga ya, apalagi nih yang penyebabnya kurang sholat tobatnya. Kenapa? Karena mau LOP sebanyak apapun bukan nggak dikasih. Ud'uni astajib lakum, semua yang kita minta pasti dikasih sama Allah dan sudah diantriin di atas kepala kita ya gitu. Tapi kok nggak datang Bu Dia? Karena perisainya masih tebal ya. Makanya ya saya saran banget, satu dosa satu sholat tobat. Insya Allah satu sholat tobat, satu permintaan kita diturunkan sama Allah karena terbuka satu pintunya ya gitu. Nah gitu. Jadi Bu Dia sehari 10 sholat tobat berapa atau 20 sholat tobat terserah, sholat tobat nggak ada batasannya. Tapi kalau kita mah mau sadar diri, dosa kita itu banyak banget, berarti sholat tobatnya harus banyak ya. Kata Bu Dia 10, emang ada aturannya? Kagak ada aturannya ya. Itu mah cuma upaya saya sebagai pembimbing, karena saya tahu kalau nggak dibatasin, kalau nggak dikasih angka 10, satu sholat tobat aja udah merasa banyak. 2 sholat tobat udah kebanyakan ya gitu. Nggak begitu ya. Kenapa kita contoh nyicil sehari 10 sholat tobat ya? Karena katanya
kalau doa-dosa kita banyak banget ya gitu, dan kita tahu kita nggak mau menjadi manusia ingkar. Nanti di yaumil hisab itu satu dosa, satu biji zarro pun dosa kita akan dihisab. Nah kok sekarang disuruh sholat tobat mau rapelan, ya Allah saya mendirikan sholat tobat, ampunkan semua dosaku, enak banget betul. Satu dosa yang kita ingat, dirikan satu sholat tobat. Jadi nanti nggak sempat nonton telenovela Bu, kagak usah, nggak perlu ya. Nggak bisa nonton drakor Bu kalau siang, nggak usah, bablasin aja, dirikan sholat tobat yang banyak setelah duhur ya gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi satu dosa, dirikan satu sholat tobat. Satu sholat tobat, insya Allah satu rezeki datang ya teman-teman. Dan ini kami alami, ini beberapa nih kayak di Bu Induyana Arifi di Jakarta ya. Ini nobar nih hari ini ya, nobar ya kajian ini. Kenapa? Karena habis kajian ini ya, mereka sholat tobat bareng, keren kan? Nah, ya ada di Cirebon, ada di Cikarang, ada di mana sih, Sidoarjo ya. Ini pada nonton bareng kajian ini. Kenapa? Karena habis kajian ini mereka sholat tobat bareng sampai gitu loh. Benar, harus ada komunitasnya. Maksudnya harus dikerjakan bersama-sama supaya semangat untuk membersihkan dosa. Ya gitu. Nah, ya, jadi perisai rezeki itulah yang membuat dosa-dosa kita ya terhalang. Dosa-dosa kita menjadi penghalang dari rezeki. LOP-nya udah benar, tapi perisainya banyak, nggak bisa turun. Ya, harus lepaskan perisai dengan sholat taubat. Insya Allah teman-teman ya. Keren banget ya, ini udah sampai di penghujung acara. Tipsnya itu tadi ya, jaga pikiran dan jangan berpikir yang Anda nggak mau itu terjadi, karena pasti terjadi. Ya gitu, pikirkan yang Anda ingin terjadi. Ya Allah, sekalipun suamiku pensiun, pasti rezekinya tetap dan tambah banyak gitu pikirannya ya. Ya Allah, sekalipun anak-anak saya sekolah kedokteran, pasti Allah cukupkan gitu ya. Gitu, terus cari wasilahnya untuk kickback. Dan terus menerus sholat taubat, berapapun angkanya terserah. Sholat taubat itu nggak ada aturannya harus berapa. Tapi kita sebagai hamba yang sadar diri harus banyak sholat taubatnya, karena dosa kita banyak dan kita mau rezeki banyak, betul nggak? Sebanyak apa sholat taubat ya sebanyak itu rezekinya, gitu. Oke, Mas Khalid, ya demikian Bapak Ibu semua kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, silakan Mas Khalid dilanjutkan. Baik, Mas Allah, luar biasa, banyak kisah inspiratif dari Ibu Diah. Dan kita tetap jaga pikiran supaya tetap positif ya. Rasulullah juga bilang, la tadu'an anfusihim illa bi khair. Janganlah kalian berdawam, janganlah kalian berkata-kata, atau janganlah kalian berpikiran yang kecuali yang baik-baik. Jadi kita harus berpikir yang baik-baik, harus berkata yang baik-baik, agar yang terjadi dalam hidup kita juga ikut yang baik-baik. Baik, Budi, masih cukup untuk mungkin satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rubeha di YouTube. Ya, Assalamualaikum Bu Dia, perkenalkan saya Ibu Rubeha dari Cilacap. Bagaimana supaya keluar dari riba dan keterpurukan ekonomi yang sangat saya rasakan saat ini, amanah di mana-mana, belum terbayar, dada rasanya sesak, Masya Allah. Mohon pencerahannya, Bu Dia. Iya. Oke. Ya, gitu ya. Ya. Baik, alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus banget, dan ini mungkin juga banyak sekali dialami oleh teman-teman juga ya yang menyimak YouTube dan juga hadir di dalam kajian ini. Nah, teman-teman, gimana caranya terhindar dari riba gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya kalau dalam hal ini sebenarnya bukan expert ya, bukan yang punya banyak pengalaman gitu ya, tetapi saya boleh sharing sedikit ya teman-teman. Kalau kita sudah masuk dalam riba gitu ya, kebetulan mungkin kita punya amanah yang ada mengandung riba gitu ya teman-teman. Maka saran saya, garputala, minta ayat kepada Allah supaya ayat itu bisa dizikirkan ya untuk mendatangkan pertolongannya Allah. Namun jangan menghindar teman-teman, tapi jangan lari dari tanggung jawab. Ya, banyak sekali soalnya sharing-sharing masuk ke saya, bagaimana menghindari riba, lari dari tanggung jawab. Jangan ya teman-teman, itu akan membuat perisai-perisai baru selanjutnya. Ya gitu. Misalnya dengan melakukan cara-cara untuk
cara-cara yang melawan hukum, ya jangan. Karena apa? Sekalipun dulu kita nggak tahu kalau riba itu dosa ya gitu ya, sekalipun dulu nggak tahu sehingga sudah terjeblos dalam riba, tetap harus tanggung jawab. Karena sekalipun kita selamat ya dari manusia, Masya Allah, ingat teman-teman, kita nggak akan selamat dari Allah. Ya, kita udah pernah berakad itu, kita berdalih, kan dulu nggak tahu, jadi sekarang saya nggak mau bayar. Itu jangan teman-teman ya. Mungkin kita bisa menang, mungkin kita bisa menang mengatasnamakan agama, ya gitu. Tetapi Allah nggak akan ridho, ya gitu. Nah, jadi teman-teman tetap yang sudah menjadi histori ya, yang sudah menjadi sejarah ini selesaikan dengan penuh tanggung jawab, ya gitu. Dan menjaga diri jangan sampai terkena kembali kan gitu ya teman-teman. Sehingga pelajaran masa lalu ini bisa menjadi berkah buat kehidupan kita di masa depan, ya gitu. Nah, teman-teman semua, itu yang pertama. Yang kedua, untuk amanah ya teman-teman, sama ya bagi semua yang sedang punya amanah ya gitu. Jangan pernah berpikir bahwa gimana ya caranya melunasi supaya lega gitu. Karena pasti setelah nanti dikasih pertolongan Allah melunasi, nanti Anda akan beramanah lagi. Karena amanah ini adalah sebuah kebiasaan. Ketik ya teman-teman. Amanah adalah kebiasaan tidak mengambil tanggung jawab. Ya gitu. Nah, jadi beramanah, hutang ya, berhutang itu adalah sebuah kebiasaan. Gitu. Jadi gimana Bu? Maksudnya kebiasaan itu contoh habis mandi kita nggak taruh handuk di jemuran. Kebiasaannya habis mandi taruh handuknya di atas kasur. Itu kebiasaan. Ya gitu. Maka teman-teman ya gitu. Yuk ubah kebiasaan. Habis mandi taruh handuknya langsung dijemur di jemuran yang ada di dalam toilet misalnya, atau yang ada di samping rumah ya, atau di mana tempat jemurunnya. Nah, ini adalah mengubah kebiasaan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya gitu ya, gampang banget supaya kita nggak beramanah. Gitu kan? Ubah kebiasaan ya, ubah kebiasaan minjem menjadi produktif. Ini yang kajian minggu lalu. Gitu. Ubah aja. Dari yang biasanya handuk dibiarkan ngelumbruk di atas kasur, sekarang handuknya dipindah di jemuran. Jadi yang kebiasaannya nggak punya uang, auto, otaknya ini autonya ngutang siapa ya? Minjem siapa ya? Hari ini langsung saya harus berbuat apa ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang? Maka Anda akan terbebas dari hutang seumur hidup Anda. Ya, bukan meratapi nasib atau pasrah, aku nggak ada jadi aku nggak bisa, bukan juga begitu. Tapi tetap cari gitu kan, kebiasaan baru, apa yang bisa aku lakukan untuk menghasilkan uang, ya gitu. Bahkan kalau dalam komunitas saya sekarang gerakan setiap hari menghasilkan uang minimal 100.000 sampai 300.000 setiap hari. Apa yang bisa dilakukan? Itu sangat membantu kita terbebas dari hutang piutang. Lalu kalau amanah yang sudah ada gimana Bu? Dengan garpu tala. Nggak ada cara lain. Garpu tala. Ya, minta sama Allah, ya Allah, ini adalah dosaku ya Allah. Gitu. Dosaku yang ngentengin berhutang, dosaku yang apa-apa nggak cari Allah tapi cari utangan, dosaku yang apa tuh namanya pengen tampak mewah tapi nggak mampu gitu ya, belum dikasih Allah tapi maksain diri, dosaku. Coba dilihat semua di balik hutang ini ada dosa-dosa apa yang pernah terjadi, sampaikan dalam garpu tala. Ini dosaku ya Allah, gitu. Saya mengaku dosa, mengaku salah, dan ya Allah, dalam garpu tala ini ya Allah titipkan satu ayat-Mu yang bisa aku datangkan untuk mendatangkan pertolongan. Nah, ini disikirkan sampai pertolongan datang. Semua jamaah yang sudah saya temenin, tiba-tiba 2 minggu, ya 2 bulan ya, ada yang datang malam-malam jam 10, rukonya dibeli langsung sehingga hutangnya lunas dan dia bisa menambah modal usaha, ya itu udah utangnya udah banyak ya gitu, amanahnya. Ada juga yang 400 juta, tiba-tiba rumahnya didatengin, apa tuh namanya, Telkomsel, ya, tembok rumahnya dicat merah buat iklan selama 10 tahun disewa, dikasihnya 600 juta teman-teman. Dia berhutangnya 400 juta, dengan ayat garpu tala malah dikasih 600 juta tuh sama Telkomsel. Jadi bisa ngelunasi dan juga bisa untuk modal usaha. Nah, yang punya amanah garpu tala, ya gitu. Tapi jangan pernah amanah lagi ya, gitu, karena amanah itu atau kebiasaan berhutang itu adalah budaya kok, kebiasaan. Itu bisa diubah.
ya. Ubah, kalau pengen apa-apa cari uangnya gimana ya, gitu. Jangan cari utangnya ya, gitu. Cari uang, bukan sama-sama U ya, cari U, tapi bukan utang, uang ya, gitu. Oke ya, semangat ya teman-teman gitu. Nah, seperti itu Mas Khalid, silakan. Baik, jadi apapun persoalannya kita ke Al-Quran ya Bu ya, karena memang Al-Quran itu pusatnya petunjuk dari Allah. Jadi kalau ada Iya. persoalan, ya Al-Quran. Jadi kita sudah pasti minta petunjuk yang memang di situ petunjuk gitu. Jadi kita buka Al-Quran melalui Garputa lah. Baik, Bu Dain, sudah pukul 11. Apakah masih Oke. bisa satu pertanyaan lagi atau kita Coba tutup? dicek dulu pertanyaannya masih tersisa nggak? Masih ada satu. Iya, boleh. Baik, ini dari Bu Asma dan Bu Nia. Ini saya gabung aja pertanyaannya. Assalamualaikum Bunda, apakah LOP harus kita ucapkan setiap hari? Dan bagaimana agar bagaimana agar pikiran kita tidak ada pikiran yang tidak kita inginkan, mengontrol pikiran kita? Iya. Jadi LOP harus diucapkan tidak? Karena LOP itu ada 3. Lisanul akli, lisanul hak, dan lisanul kolbu. Itu semuanya lisan. Dan setiap ucapan itu doa. Ucapannya pikiran itu doa. Ucapannya hak, ucapannya mulut ini doa. Ucapannya hati juga doa. Jadi lisanul akli, lisanul hak, dan lisanul kolbi. Nah, ini semua pancaran LOP. Jadi makanya nggak boleh sini sama sini berbeda, sama sini berbeda, nggak boleh. Ya gitu. Nah, belajar ya, itu belajar mensinkron. Kalau iya sungguh, kalau enggak sungguh. Jangan bilang iya sama Mas Khalid, tapi hatinya enggak. Jadi di belakang ngatain Mas Khalid. Nah, jadi kalau ada ekor, berarti kita belum mampu mensinkron pikiran, lisan, dan hati. Ya, pikiran, ucapan, dan hati. Gitu. Tapi kalau sudah jadi orang tuh feel free, habis ngomong iya sungguh. Nggak ada ekor, nggak ada pembicaraan lagi, nggak ada meeting after meeting, nggak ada apapun yang menjadi ekornya. Oh, the best ini. Ini juga sudah menjadi manusia level atas ini, ya. Sekali ucap itu sudah mencerminkan pikiran, ya, dan hatinya, gitu ya. Oh, ini orang-orang mahal ini, biasanya dibayar mahal orang-orang kayak gini ya. Udah mengerti banget yang namanya integritas, ya gitu. Nah, tapi kalau yang di sini berubah, di sini berubah, di sini berubah, ya ini belum bisa diperhitungkan ya. Setiap apapun keputusan dari yang diucapkan biasanya masih perlu dikaji ulang, ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian menjaga pikiran, gimana ngontrol pikiran supaya tetap positif. Itu yang bisa melakukan hanya diri masing-masing, gitu. Makanya tipsnya tadi adalah jangan pikirkan yang kita nggak mau itu terjadi, gitu. Ya, saya mau setiap hari sebagai pengusaha omset saya harian itu menembus sekian ratus juta gitu ya, setiap hari. Ya saya hanya mau mikirin itu. Udah jam 3 sore kok belum sampai ya omset saya, nanti gimana? Nggak mau saya mah. Gitu ya, pikiran saya cuma berisi saya merawat terumbu karang mana lagi ya supaya menjemput titipan rezeki, ya gitu. Siapa lagi ya teman yang belum saya ajakin untuk sedekah bareng, siapa lagi ya teman yang belum saya ingatin untuk sholat taubat. Jadi saya ambil kickbacknya terus, gitu ya. Itu mengubah pikiran karena tahu datangnya rezeki itu dari mana, dari terumbu karang, dari kickback, ya gitu, dari sholat taubat. 3 ini aja kalau kita benar-benar menjaga 3 ini pasti pikiran kita terjaga kok, gitu ya, gitu. 3 ya, jurus apa? Buka perisai, tobaholik, terumbu karang, bahagiakan muliakan orang lain, ya. Terus apa lagi? Kickback, doakan orang lain, berbuat sesuatu buat orang lain, maka Allah kasih kita. 3 ini dahsyat sekali. 3 ini, ya gitu. Oke. Ya, baik. Dan termasuk ini ya Bu ya, kita menjaga apa yang masuk ke kita gitu. Termasuk kayak tadi jaga apa yang ditonton, jaga apa yang dibaca, jaga masukan-masukan kita. Karena pikiran-pikiran kita buah dari apa yang masuk ke kita. Kayak tadi kalau nonton ya kita jauhi film-film nggak positif kayak film horor, film apa. Kemudian bacaan, kemudian kajian. Jadi kita berikan kita masukan-masukan yang juga positif gitu Bu Dea. Tadi saya ralat ya, saya baru ingat nih. 2 juta informasi per detik. Melebihi komputer Core i7, Core i8 ya mungkin ya. Memorinya besar ini. 2 juta informasi per detik menghasilkan 60.000 pikiran, bukan 70, 60.000. Saya baru keinget barusan. Ya gitu, udah lama nggak trending soalnya. 60.000 pikiran sehari. Coba bayangin 60.000 pikiran itu kalau semua positif. Wah, keren. Sayangnya ya yang positif hanya sebagian, banyak kan tidak positif. Tidak positifnya apa? Takut, khawatir, ragu, ya.
virus takut, khawatir, ragu, inilah virus yang ditularkan saat Anda nonton film horor. Ini energi horor. Gitu, ya. Ragu, takut, khawatir, panik. Gitu. Ya kan? Kalau nonton film itu kan ada energi ini kan, takut, khawatir, ragu, panik. Nah, ini yang ditularkan tuh energi itu. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang akan merasuk dalam pikiran kita. Contoh, malam Jumat Kliwon, jangan pergi lu, ada penampakan. Ini siapa yang ngajarin? Padahal malam Jumat itu tempatnya barokah. Tempatnya semua dikasih takut-takut itu supaya nggak datang ke majelis taklim. Supaya nggak datang, nggak pergi, soalnya takut ntar diketemuin penampakan. Ini kan sudah merasuk, merusak pikiran. Gitu, ya. Gitu. Jadi teman-teman, ini harus diluruskan semua. Ya, untuk kita sama-sama memperbaiki hidup kita, yuk kita perbaiki dulu dari informasi-informasi yang nggak benar, harus mulai dibener-benerin dulu, ya gitu. Ya, energi-energi horor itu udah merusak hidup kita, ya gitu. Jangan lagi nonton, ya gitu. Ntar horor beneran ya. Oke, gitu ya Mas Khalid. Makasih. Oke, baik, luar biasa pagi hari ini Bu Dia. Terima kasih ya Bu Dia atas insight-nya, inspirasinya, kisah-kisahnya pada pagi hari ini tentang LOP, dan semoga kita juga bisa menjaga pikiran positif, menjaga energi bahagia agar apa yang ada di pikiran kita selalu positif dan LOP kita mudah untuk tercapai. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian. Buat yang tadi baru gabung, buat yang ketinggalan bisa nonton lagi di YouTube Pesantren Khairul Razikin. Dan untuk informasi tadi juga ada yang tanya tentang wali asuh, bisa di 0857 7247 8278. Atau bisa nanti nonton di YouTube, lihat medsos kita, itu informasi semua di situ ada semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair. Sampai jumpa pekan depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.